Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurus DKM dan jajarannya, MC, bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk yang menyediakan nasi uduk kuning pada bangsa ini. Bapak Ibu semua, pagi ini kita akan diskusi ngobrol tentang bab ke-6, yakni bab at-taqwa. Semoga kita dengan membaca ini bisa menambah takwa kita. Karena ada kan ayatnya lapas diurus sisa alat takwa ini. Sungguh masjid itu dibangun atas dasar takwa. Kita cari lapas diurus sisa alat takwa. Ya, ayat berapa ini? Ayat 104. La takum fihi abadan la masjidul sisa ala taqwa. Masjid itu memang dibangun dasarnya takwa, bukan dasar-dasar yang lain. Jadi memang bab-bab awal ini bicara fondasi. Bab awal itu bicara tentang dasar betul, ya, dasar-dasar kita dalam berislam. Mulai dari niat, kemarin di awal, kemudian iman dan lain sebagainya, takwa. Ya. Bahkan dalam ayat Al-Quran yang kita kenal, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Baik Bapak Ibu semua, sudah pegang kitab semua ya? Sudah ada ya? Ada yang lupa bawa? Ya, alhamdulillah yang lupa, seperti manusia. Kalau manusia itu pelupa. Sudah bayar? Sudah bayar semua? 35.000 itu sekali beli bakso ya, di Toti. Di Toti itu 35.000, aku mangkok dan es manis kan? Tapi kenapa ini jadi terasa mahal ya? Kenapa ya? Nah, kalau di Toti murah. Dan Farhan beli tiket dia stok nggak cukup, ya, 25.000 nggak cukup. Baik Bapak Ibu semua, apa itu takwa? Ternyata takwa itu banyak definisi. Nah, satu waktu saya sedikit berjisa ngisi di salah satu universitas, tapi ngisinya khutbah ya. Lalu DKM-nya ngajak diskusi. Katanya, Pak Ustaz, kenapa definisi takwa kok begitu ya? Imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Ini kok definisi takwa begitu? Padahal kan di dalam Al-Quran ada Alif Lam Mim Zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum. Ada lagi ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhibina al ghaidha wal 'afina wallahu yuhibbul muhsinin. Ada lagi ayat innal muttaqina fi jannatin wa hum akhirina ma atahu. Kenapa tidak itu? Ternyata setelah saya cek, definisi takwa itu banyak. Bukan hanya imtisal awamirillah wa jintinabun nawahi. Misalnya ini ada definisi dari Ali bin Abi Thalib. Nah, kita cari ya, takwa adalah ini. Apa ini? Takwa inda Ali inda ada inda Syiah itu banyak kan? Ali bin Abi Thalib. Nah ini sebenarnya Ali itu bahasanya mungkin bagus ya. Ali bin Abi Thalib itu luar biasa. Takwa adalah al-khauf minal jalil. Apa sih? Takut kepada Allah, ya kan? Jadi kalau Anda takut, kalau kita takut kepada Allah itu diri takwa. Kalau Anda takut kepada Allah itu tidak takwa. Wal amal bil tanzil. Yang kedua, berperilaku, beramal sesuai dengan Quran. Wal amal bil tanzil, atau menerapkan Quran atau melaksanakan sesuatu Quran. Jadi jangan hanya baca artinya nggak tahu, baca artinya tahu serahkan, baca artinya tahu serahkan. Tuh, wal amal bil tanzil wal qana'ah bil qalil. Qana'ah artinya apa? Merasa puas dengan yang sedikit. Merasa puas dengan yang sedikit. Nah, kalau kita tidak puas itu tidak takwa. Wal istiqdad liyaumir rahil, dan menyiapkan diri untuk hari rahil, hari kepergian. Jadi orang yang takwa itu dia selalu bersiap diri untuk meninggalkan dunia kira-kira. Saya yakin Bapak Ibu semua masuk kriteria ini ya. Satu, takut kepada Allah, lebih takut daripada apa yang lain. Jangan sampai takut kepada apa? Kepada kurang uang dibanding takut kepada Allah. Kalau kita masih takut kepada kurang uang, takwanya lemah ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tauladan terbaik. Saya amati Nabi itu hebat sekali. Itu Nabi ternyata bukan orang miskin, orang kaya. Orang kaya yang hartanya triliunan, tapi makannya tidak makan kecuali lapar. Luar biasa. Kalau bosnya Pak Heru kan luar biasa, kali makannya kita sebulan makan. Gitu ya. Jadi khauf minal jalil. Ini mungkin yang paling sulit. Takut kepada Allah. Sekarang kita lebih takut kepada selain Allah. Lebih takut misalnya HP hilang. Lebih takut. Ya, kita jauh sekali dari takwa gitu ya. Alhamdulillah masih jauh ya. Kita masih berusaha untuk mengajar takwa. Kalau kita bicara itu terus bisa sampai sore ya. Kalau kita baca yang tadi kan. Oke, kita langsung kepada kitab yang ini, Riyadhus Shalihin. Di sini ada 5 hadis dan ada beberapa ayat Al-Quran.
3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 ayat Al-Quran dan ada 5 hadis yang berbicara tentang takwa. Ini sedikit sekali maka hadisnya terlalu sedikit. Karena berbicara takwa itu panjang. Kalau menurut kitab ini apa itu takwa? Takwa adalah kalimatun tadullu ala dzati syai'in an syai'in bi ghairi. Takwa itu maksudnya adalah menolak, menjaga sesuatu dari sesuatu yang lain. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang menjaga. Karena kalau takwa itu kan di dalam bahasa Arab waqo yaqi yanki waqi waqo itu adalah menjaga. Jadi orang yang menjaga adalah orang takwa. Gitu ya. Takwa menjaga. Sebetulnya istilah-istilah dalam agama Islam itu asalnya kalau kita tahu itu jadi paham. Misalnya takwa asalnya dari waqo, menjaga. Jadi orang yang menjaga adalah orang yang takwa. Misalnya sholat, artinya apa sholat? Bahasa doa kan. Sallallahu alaihi wasallam itu berdoa kan. Bukan rahmat. Terus haji artinya apa? Cara bahasa kan qasd. Saya bermaksud ya haji ke Baitul. Saya mau haji nih ke UIN. Ya. Cara bahasa. Gitu ya. Pemanaha aliyah al-abdu bainahu wa baina ma yaqam. Wa yahdar minhu wiqayah taqihi. Yang dimaksud dengan takwa itu adalah menjaga dari apa yang ditakutkan. Takwa. Menjaga kalau takwa abdul rabbi. Yang dimaksud dengan takwa seorang hamba kepada Tuhannya adalah menjadikan antara dia dengan apa yang dia takutkan, menjaga dia dari apa yang ditakutkan dari Tuhannya, dari ghadab, yang menjaga dirinya dari kemarahan Allah. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang menjaga dirinya dari kemarahan Allah. Yang kedua, orang yang menjaga dirinya dari suhtihi, dari bencinya Allah, wa iqabihi, dan dari siksa Allah. Orang yang bertakwa itu orang yang selalu huwa fi ta'atihi wa ijtinabi maksiyatihi. Dia melaksanakan taat kepada Allah dan menjauhi maksiatnya. Oleh karena itu maka orang yang bertakwa itu khasyatun mustamirrah. Orang yang bertakwa itu terus-terusan dia akan takut, tidak banyak ketawa. Kalau kita malah banyak ketawa ya. Makanya kalau di Arab itu penceramah itu kerjanya nangis. Tapi di Indonesia makin banyak ketawa, semakin laku. Betul nggak? Iya. Masih di mana para pelawak atau pelaku. Jadi semakin takut kepada Allah. Kalau tadi terlalu jujur, katanya ini ya. Wa hadrun daimun, dan hadar, hati-hati yang selalu, dia selalu hati-hati. Wa tawaqqin li aswaqit thariq, dan dia selalu menjaga duri-duri jalan, thariqil hayat, jalan kehidupan. Dia menjaga duri-duri syubhat, menjaga syahwat, menjaga dari ketakutan, menjaga dari obsesi al-hawadis, mimman la yamliku naf'an wa darran, ngapain kita takut kepada selain Allah, karena mereka itu tidak akan memberi manfaat sedikit pun kepada kita dan tidak akan memberikan madarat sedikit pun kepada kita. Selain Allah itu memang nggak bisa apa-apain Pak. Kita langsung ke ayatnya ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Yang dimaksud takwa di sini ayat an-yuta'allah, takwa kepada Allah, fala ya'si, tidak bermaksiat, wa an yadhkura fala ya'sa, dia zikir kepada Allah. Coba dalam hati kita yang ada hati kita Allah apa selain Allah? Kita ngeri kadang-kadang ya. Ngaku takwa dalam pikiran kita uang lagi ya. Ya. Uang, sarapan, makan siang, makan sore. Yang dipikir-pikir itu ya. Di SPP belum bayar ya kan? Cicilan bentar lagi ya itu. Wa an yashkura fala yakfur, dari bahan dari sehari ya. Dan dia bersyukur tidak kufur. Bersyukur itu adalah sarful amri jami'a ma an'amallahu ila ma khuliqa. Orang yang syukur itu menggunakan nikmat Allah untuk tujuan Allah memberikan nikmat. Syukur itu bukan hanya alhamdulillah karena begitu, tetapi justru menggunakan nikmat itu untuk kepentingan Allah. Waruya madhu'an wala yasir. Wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Ayat kedua, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Takwa itu sesuai kemampuan. Misalnya yang kita belum mampu haji, kalau belum mampu nggak bisa haji. Gitu ya. Kalau zakat itu kan kalau mampu, kalau nggak mampu dapat zakat, ya itu ya. Masa yang nggak mampu suruh zakat, ya. Kalau mampu aja. Sholat kalau mampu berdiri, kalau nggak mampu, nah itu kan. Wa qala ta'ala, ada lagi ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan pembicaraan yang baik. Bicara yang dimaksud dengan berbicara yang baik adalah wa an ya'buduhu ibadatan man ka'annahu yara. Yang dimaksud dengan bertakwa adalah beribadah seakan-akan ia melihat Allah. Wa an yaqulu qawlan mustaqima, dia berkata dengan perkataan mustaqim yang lurus. Lagi wijaj, tidak ada melengkung-melengkungnya. Wala inhiraf, dan tidak ada kemana-mana. As-salih huwa syahadat tauhid. Dimaksud dengan perkataan yang baik itu adalah bukti tauhid. Wa qila as-shawab wa kullu hadhihi al-aqwal haqq wa shawab. Yang dimaksud dengan berkata dengan perkataan yang baik adalah perkataan itu harus benar. Ada ayat lain, wa ayyatamuna yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikannya jalan keluar dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka. Ini ada pertanyaan, orang kafir lebih kaya. Jawabannya katanya rezeki itu bukan hanya masalah uang. Rezeki terbaik itu iman Islam. Ya. Ayat lain, ittaqullah yaj'al lakum furqan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Ya, ayat kita baca semuanya. Oke, langsung kepada hadis. Silakan yang mau baca. Gimana kita? Wa amal hadis fal awal. Fal awal an Abi Hurairah. Ini yang belum bisa baca siapa hari ini? Ada yang belum bisa baca? Ya, nggak ada. Arif belum bisa baca ya? Arif kan Arif? Juara ada kan? Masa nggak bisa baca? Nggak ada mic yang ya.
pertama fal awal Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling mulia? Qala atqahu. Kata Rasul, atqahu yang paling mulia di antara manusia. Yang paling takwa di antara manusia. Maqalu maka mereka berkata, laisa hadza nas'aluka. Kami tidak bertanya tentang ini ya Rasulullah. Qala Rasul menjawab lagi. Fa Yusuf nabiyillah, Nabiullah, Yusuf Nabi Allah, bin Nabi Allah, bin Nabi Allah, bin Khalilillah, bin Ibrahim. Yusuf ini adalah anaknya Nabi, bapaknya kakeknya Nabi, kakeknya lagi Nabi, terus sampai kepada Nabi Ibrahim. Mereka berkata lagi, laisa anda dan saluka. Aku tidak bertanya tentang itu ya Rasul. Fa'an ma'adil Arab tas'aluni, apakah tentang keturunan Arab kamu bertanya? Ya ruhum fil jahiliyah, ya ruhum fil Islam, idza faqu. Orang Arab itu yang terbaik di jahiliyah dan yang terbaik di zaman Islam adalah ketika mereka paham tentang agama. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa. Kalau menurut sosial yang paling baik orang takwa. Kalau di Indonesia yang paling keren, yang jabatannya paling tinggi ya. Harta, tahta, wanita. Di mana-mana begitu kan? Harta yang paling banyak uangnya. Coba kalau ada orang kaya mampir ke situ, ya kan? Misalnya siapa? Harta, tahta, pejabat. Pejabat itu luar biasa. Kalah besar dalam pejabatnya. Saya satu waktu pernah ngisi kurikulum tarawih di salah satu ini perumahan departemen. Habis selesai tarawih saya ditinggalin karena waktu itu ada kunjungan pejabat. Kenapa saya ditinggalin? Pas besoknya DKM-nya nelpon, aduh mohon maaf Pak Ustaz, semalam sibuk lupa. Atau kalau menurut orang umum yang paling mulia itu yang paling banyak subscribernya. Kalau kata Jawa itu subscribe lebih mulia daripada ijazah. Ya gitu ya, lebih penting gitu. Atau lebih banyak terkenalnya. Oke, kalau menurut Allah enggak. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Bisa jadi ini ibu-ibu ini yang kelihatan orang biasa saja. Enak kan dalam Islam itu tidak ada syarat kan? Jadi kalau Bapak Ibu baca, kenapa Rasul menjawab, apakah orang yang paling mulia karena keturunan? Iya, itu juga ngaruh. Nabi Yusuf, bapaknya Nabi, bapaknya itu ya, itu mulia juga. Cuma justru yang paling mulia itu karena ketakwaannya. Kalau misalnya Ustaz Farhan, bapaknya wali kota, bapaknya mulia juga. Tetapi ukuran yang pertama adalah takwa. Ukuran itu takwa, keluarga yang baik. Tapi di sini ukurannya bukan harta, ya, Nabi. Ketakwaan juga kan. Kemudian yang terakhir ukurannya adalah pemahaman agama. Makanya ada itu disebutnya sih hadis atau bukan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka dia akan dipahamkan dalam agama. Ada kan? Apa hadis atau bukan? Saya pernah baca, cuma itu apa hadis atau bukan? Jadi kalau orang yang akan ditakdirkan baik, ini ada tangan ini, ya. Nah, kalau dibaca panjang Bapak Ibu ya, ini misalnya nih, aksam nas wa syarafu intisabihi wa ansabihi wa anna al-ansab syarif wa min al-ladai. Nasab juga adalah bagian dari kemuliaan.
Syarafun nasab, kemuliaan keturunan itu di yu'tabaru idza dhamma ilaihi taqwa. Keturunan baik atau yang menentukan kebaikan itu tentu oleh takwanya. Keturunan siapa? Keturunan raja? Bukan. Itu takwanya, kali Nabi kan. Wal khauf minallah wa illa fa. Maka kalau bukan karena takwa dan takut kepada Allah, bukan ukuran ketakwaan, bukan ukuran kemuliaan. An al-insan yukramu wa yusrafu bi taqwallah azza wa jalla. Manusia itu dimuliakan karena takwa. Dan orang yang bertakwa adalah banyak kebaikannya di dunia, tinggi derajatnya di akhirat. Yusraful insan bi syarafi abaihi. Manusia itu dimuliakan karena kemuliaan orang tuanya, keluarganya, ketika mereka bertakwa. Wa kana huwa ala syakati wa talaqati. Ya pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini dianggap mulia karena apa ini? Karena akhlak dan kemuliaan Nabi ditambah kemuliaan asal keturunannya. Jadi udah akhlak Nabi, dia adalah seorang Nabi, dia keturunan Nabi. Yang terakhir bayan fadil ilmi. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu lebih utama dari nasab, lebih utama dari keturunan, wal hasab, lebih utama dari harta. Hasab itu apa? Keturunan, hasab, wal jah, lebih utama dari jabatan, wal mal, lebih utama dari harta. Banyak kemarin maulid lagi Ustaz saya itu baru bilang ada hadis. Katanya anak-anak pada hadis. Barang siapa yang menjauhi ulama dia akan diuji dengan 3 harapannya. 1, rezekinya apa? Yang maulid Nabi di sini. Aparat saya. Nah, kalau orang jauh dari ulama, 1, rezekinya tidak berkah ya. 2, apa? Akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim. 3, mautnya akan tidak membawa ilmu. Kalau kita ini ulama sudah mulai, misalnya ada orang kaya, ada pejabat, ada ulama yang menghormati yang mana? Ciri orang hebat yang menghormati ulama. Ada daerah negara Arab, kalau yang datang ulama dia kayak ada artis. Kalau ada artis dia sangat. Kalau kita kebalikan. Oke, yang kedua, asal an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dunya hulwun. Inna dunya hulwatul khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Wa inna Allah mustaqbilukum. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian ngurus pihak di dalamnya payah untuk kaifa ta'malu, maka Allah akan melihat apa yang kalian lakukan. Wattaqud dunya, maka jagalah, takwalah dari dunia, jagalah dari dunia, wattaqud nisa, dan jagalah dari wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat nisa, karena fitnahnya bani Israil itu dari perempuan. Para ibu, bapak, jamaah yang berbahagia, ini hadis ini maknanya apa? Kita baca di sini. Yang pertama, yang bagi az-zuhdu fid dunya. Kita harus zuhud dari dunia. Zuhud itu apa? Zuhud itu tidak apa artinya zuhud. Dan hadir apa zuhud itu?
terlalu berlebihan ya seperti itu. Ya Allah bani Adam khalaif, anak Adam kita adalah khalifah. Yang berikut waktu di ayat itu juga diuturkan yang baru dari ada kita dan dalam Mawari dan Mustafa. Bahwa dunia itu adalah tempat lewat kita. Yang ketiga al-hadar yang istiqan bisa. Kita itu diingatkan agar hati-hati dengan fitnah perempuan. Itu tersinggung ya. Ini apa yang dipelajari al-ihtiyat wa akhir ibrah dan umam as-sabiqah. Kita harus senantiasa mengambil pelajaran dari umat-umat sebelumnya. Jadi apa yang terjadi di zaman dulu, kalau seandainya dilakukan lagi, maka akan terjadi lagi dia bersama ini. Takwa di sini kita perlu jaga diri kalian dari terlalu ya. Dunia penting tapi jangan terlalu ya. Orang yang bertakwa itu orang yang tidak terlalu mementingkan dunia dari pagi sampai pagi. Kalau kata siapa itu armada ya, pulang pagi pergi pagi pulang pagi hanya mementingkan dunia, tidak sholat. Yang ketiga ada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, ini doanya begini dari Nabi kan sering dibaca nih. Pak Heru ya sering dibaca ya. Allahumma inni as'aluka al-huda. Apa dibaca nih? Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. Yang kita minta itu Bapak Ibu. Huda, satu petunjuk. Wat tuqa, dua tak. Wal apa, tiga apa menjaga diri wal bina dan kekayaan. Oke. Apa yang dimaksud dengan al-huda? Ad-dilalah, memohon petunjuk. Apa yang dimaksud dengan al-afaf? At-tanazul amma la ya'ilu wal kaf anhu, menjaga diri dari apa yang tidak ada. Apa yang dimaksud dengan kaya diri? Kita itu tidak bersandar wal iktina anin nas, tidak bergantung kepada manusia. Tidak ngarepin orang ngasih, ngarepin gitu. Nah itu ya. Apa pelajaran dari hadis? Yang pertama adalah al-khudu ilallah ta'ala. Kita itu harus selalu tawadhu, rendah diri kepada Allah Subhanahu. Kedua, harjatun nafsi ila makarimil akhlaq idastaqima ala amrillah. Kita membutuhkan kepada akhlak yang baik agar kita selalu istiqomah dalam perintah Allah dan kita takut akan siksa Allah. Kita mengharapkan rahmat Allah. Yang selanjutnya yang bagi ilmari Allah yang kata ila amalihi, maka Rasulullah SAW hadis sifat bahwa akhlakun nas. Kita semua diajarkan untuk senantiasa melaksanakan ini, meminta ini dan berusaha mencapai ini. Itu hadis yang berapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, An Abi Thalib Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa 'ala yamin mar'ah al-fardillah min hafaliyat taqwa. Barang siapa yang bersumpah kepada Allah kemudian dia merasa bahwa dia takwa kepada Allah, maka buktikan. Ini maksudnya apa? Yang pertama adalah man halafa billah wajaba 'alaihi iqrar ismihi wa adamil hanfi. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang bersumpah kepada Allah, maka dia harus membuktikan.
Jika kanat al-yamin tanah binta'ah, jika sumpahnya itu menghilangkan taat, menimbulkan maksiat, maka dia harus berusaha untuk menghilangkan sumpah itu. Ya, kalau sumpahnya itu tidak baik, jangan dilakukan. Man azama ala fa'li wasiyatin fala yaf'alha, maka barang siapa yang berniat untuk maksiat maka jangan lakukan. Dan yang terakhir wujubul izamin taqwa bil usri wal yusri wal musri wal mukri. Kita harus senantiasa takwa baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan sempit maupun lapang, usri sempit, yusri lapang. Mursyid dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan benci. Takwa itu harus senantiasa ada dalam diri. Ini hadis yang terakhir, alhamdulillah hari ini kita sudah baca semua karena semua baik. Terakhir, Nabi Muhammad Sudai kita adalah al-Bayyi radhiyallahu anhu wa sahabihi radhiyallahu yaktubu fi hujjat hajjatil wada. Rasulullah berkhutbah di haji wada. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Wa sallu khamsakum, salatlah kalian 5 waktu kalian. Wa sumu syahrakum, puasalah kalian di bulan Ramadan. Wa atu zakata amwalikum, laksanakanlah zakat harta kalian. Wa ati umara, taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Pemimpin-pemimpin kalian. Saya baca hadis yang itulah ulul amri, yang dimaksud ulul amri itu katanya satu para ulama. Itu namanya. Satu para ulama, 2 pemimpin yang taat. Pemimpin itu harus diikuti. Kayak di tentara itu melaksanakan perintah Allah dengan mengikuti pemimpin. Saya waktu umroh cerita. Satu tentara, yang lain tentara. Satu waktu saya pengen ke tempat tidur, ada asal itu. Saya sendiri lari sendiri, sedang saya hilang. Kata tentara yang lain, dosa tidak melatih pemimpin dan dia apa? Mutawif, mutawifnya kemana kita? Lari sendiri. Tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk ke dalam surga Tuhan. Kalau mau masuk surga, itu syaratnya apa? Satu, takwa kepada Allah. Susah makanya ya. Yang kedua, sholat 5 waktu. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, zakat harta. Ini kan disebut zakat fitrah ya. Zakat harta kalian, wati hukum warok, taat kepada pemimpin kalian, maka kalian akan masuk ke dalam surga Tuhan kalian. Para bapak, para ibu yang berbahagia. Sudah jam berapa? Nah, belum jam 6 tapi hari ini sudah siang. Yang menutup pertemuan kali ini, karena ada juga yang bisa ini ya. Boleh sambil makan minum ya, sambil makan minum. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu semua, dan saya sih berharap kitab ini dibaca di rumah ya. Minimal dibaca depannya. Dibaca depannya. Riyadhus Shalihin, apa artinya Riyadhus Shalihin? Riyadh itu taman. Taman, sholihin orang-orang soleh. Kalau kita laksanakan ini jadi orang soleh. Insya Allah. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih. Itu saja kalau ada yang disampaikan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Disampaikan Ustaz Raswan dengan tema terang, ternyata banyak sekali
ilmu yang selalu kita dapat. Semoga kita menjadikan orang yang jauh lebih bertakwa. Walaupun dalam keseharian mungkin kita terus berusaha memperbaiki diri sehingga nanti kita menjadi bagian dari orang yang takwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hal-hal yang tadi disampaikan Ustaz Raswan, di antaranya adalah orang yang mulia ini adalah orang yang bertakwa. Terus kemudian itu ada pemahaman dari agama. Yang lainnya adalah menjaga dari kepentingan dunia dan selalu istiqomah, menjalankan sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan, menunaikan zakat dan mentaati pemimpin atau ulama. Demikian yang disampaikan dari Ustaz Rasman dari pengajian pada pagi hari ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau Ustaz lagi? Ustaz lagi? Ada Ustaz. Itu jadi semoga apa yang telah disampaikan menjadikan pemahaman kita yang soal dengan kajian seperti ini menjadikan bahan kita nanti melangkah di kemudian dari sisa umur yang kita lewati nanti menjadikan orang yang jauh lebih baik dari mata manusia dan terutama di mata Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian acara kajian subuh pada pagi hari ini dari saya. Untuk mengakhiri acara kuliah subuh kajian pada hari ini, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya saya akhiri wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau misalnya ada kesempatan untuk membeli kitabnya juga masih tersedia, masih ada 14 kitab lagi. Jadi mudah-mudahan kalau memang ada yang ingin dan membeli bisa dibeli ya. Jaga emosi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.